Mungkin ada yang bertanya, mana dalilnya? Kalau orang itu diterima amal ibadahnya itu malah cemas dan malah dalam kondisi harap-harap takut terhadap amal yang baru saja dia kerjakan. Dalilnya ada di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang habis memberikan sedekah hartanya, justru hati mereka ketakutan, mereka akan kembali kepada Allah. Maaf ya Pak, ada peristiwa dialog yang indah ketika ayat ini baru saja diturunkan. Ketika ayat ini baru saja diturunkan, Aisyah radhiyallahu anha itu bingung. Kok habis sedekah malah hatinya takut ya? Tanya beliau kepada Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ya Nabi, ya Rasul, kenapa orang yang habis sedekah malah hatinya itu ketakutan ketika habis sedekah? Bukannya habis sedekah itu tenang? Jangan-jangan orang yang sedekah yang Allah katakan pada ayat ini adalah orang yang habis minum khamar, habis berzina, dia sedekah. Dia masih khawatir terhadap zina dan dosa minum khamarnya." Perhatikan jawaban Rasulullah kepada Aisyah. La ya binti Siddiq, haula'il ladzina yusalluna yasumuna wa yatasaddaquna wa yakhafuna alla yataqabbala minhum. Rasulullah itu berkata, bukan itu maksudnya wahai Aisyah putrinya Abu Bakar Siddiq. Tetapi yang dimaksudkan pada surat Al-Mu'minun ayat 60 ini adalah orang yang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak sedekahnya. Semakin banyak diterima oleh Allah, semakin dijadikan hatinya ketakutan ketika habis beramal, bahwasanya dia akan kembali kepada Allah. Apa Pak efeknya antara orang yang takut habis beramal dengan orang yang kepedian ketika habis beramal? Beda Pak. Orang kalau terlalu pede habis beramal, akhirnya apa? Dia tidak membutuhkan amal yang lainnya karena terlalu pede bahwasanya amal yang dia kerjakan itu sudah betul-betul langsung diterima. Dan efeknya beda dengan orang kalau habis beramal dia masih takut, maka dia tidak akan pernah bosan untuk mengerjakan amal-amal yang lain. Kenapa orang yang diterima amal ibadahnya itu dijadikan hatinya takut Ustaz? Para ulama mengatakan ada 3 hikmahnya. 1, supaya dia tidak sombong dengan ibadah yang dia kerjakan. Makanya maaf, penghuni surga itu Pak, dari para sahabat Nabi, salah satu contohnya 10 sahabat yang dijanjikan surga. Tidak ada itu yang kemudian mereka itu sombong dengan apa yang mereka dapatkan dari status penghuni surga. Contoh ya, Muawiyah dengan Ali. Ali itu penduduk surga, tapi ketika berperang antara sahabat Ali dengan Muawiyah, sahabat Ali itu tidak pernah itu ngomong, saya ini penduduk surga, kamu kok perangi saya? Kita ambilkan contoh lagi Umar bin Khattab Pak. Umar bin Khattab itu salah satu penghuni surga. Kalau kita buka dalam hadis, berapa kali dia itu ditetapkan sebagai penduduk surga? 2 kali oleh Nabi. Itu pun masih ditambah lagi bahwasanya Rasulullah pernah memberitahukan dia itu adalah orang yang akan mati syahid. Pernah di atas gunung Uhud, Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Tiba-tiba bergetar itu gunung Uhud. Dipukul oleh Nabi dengan kakinya, dihentakkan kakinya Nabi dan berkata, ihta'i anti ya Uhud, diam kamu Uhud. Di atasmu Nabi, di atasmu Siddiq, dan di atasmu 2 orang yang akan mati syahid. Siapa itu Nabi? Muhammad. Siapa itu Siddiq? Abu Bakar. Siapa itu yang akan mati syahid? Umar dengan Utsman. Itu pun masih ditambah lagi. Rasulullah bercerita kepada Umar, wahai Umar, aku tadi malam melihat surga. Ada sebuah istana yang sangat indah terbuat dari mutiara. Saking megahnya istana itu di surga. Aku sangka istana itu untuk diriku. Tetapi ketika aku tanya kepada Jibril, ternyata untuk seorang laki-laki dari umatku. Dan itu adalah engkau. Masya Allah. Itu Umar Pak. Dan Umar ditetapkan sebagai penduduk surga itu 2 kali oleh Nabi. Coba kalau kita ditetapkan sebagai penduduk surga, Masya Allah, kan tadi malam saya sudah ngomong, itu pasti sudah besar kepalanya. Kalau kita memikirkan, harusnya Umar ketika ditetapkan sebagai penduduk surga, kira-kira logisnya itu apa? Mungkin tenang, nyaman, karena sudah ditetapkan sebagai penduduk surga. Mungkin kemudian akhirnya juga tidak banyak nangis, karena sudah ditetapkan penduduk surga. Tapi kenyataan yang terjadi adalah justru sebaliknya. Umar bin Khattab itu adalah sahabat yang paling banyak tangisannya. Karena kalau kita pengen melihat fisiknya Umar itu orangnya tinggi, besar, rambutnya ikal Pak. Dan Umar itu di pipinya ada garis hitam itu di bawah matanya sampai ke dagunya.
Kenapa ada garis hitam di pipinya? Dikatakan oleh Ibnul Jauzi, likasrotil buka min khasyatillah. Sesungguhnya Umar itu saking banyaknya nangis, maka meninggalkan bekas di pipinya. Ketika kemudian banyaknya tangisan air mata karena takutnya Umar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bayangin ketika baca nasnya, ketika baca teksnya di kitab, saya bayangin, nangis kok sampai bekas di pipi itu, tangisannya itu seberapa sering? Kalau pipi kita hitam tuh biasanya bukan karena tangisan, karena jerawat batu yang tidak sembuh gitu. Yang kita pites-pites itu tidak sembuh hitam akhirnya. Loh, Umar itu sampai hitam justru karena banyak nangis. Kalau kita pikir orang yang dijamin oleh surga itu kan harusnya tidak banyak nangis, sudah tenang, tapi justru malah tidak dijadikan tenang oleh Allah.